Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga kita dapat melakukan salat berjamaah di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita di sisa-sisa umur kita. Kita dapat memaksimalkan amal ibadah kita, terutama di dalam bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai beliau, istiqamah terhadap ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, serta mudah-mudahan kelak kita berdiri pada saf-saf orang yang beriman yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya muliakan Bapak Pengurus BKM Masjid Simpang Kolam Dalam beserta jajarannya, orang tua kami, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak dan Ibu, orang tua kami, serta anak-anak remaja yang kami banggakan. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya minta maaf kepada orang-orang tua kami karena saya duduk di atas. Saya minta izin, minta maaf ya. Alhamdulillah di subuh yang mulia ini kita bertemu dalam rangka ya tausiah Ramadan. Adapun sikap kita Bapak dan Ibu yang saya muliakan dalam menyambut bulan suci Ramadan itu adalah sikap kegembiraan. Setiap orang beriman pasti gembira menyambut Ramadan. Itu pasti. Kenapa? Itu fitrah. Kalau ada yang namanya orang nggak senang menyambut Ramadan, ini dipertanyakan imannya. Kalau anak-anak senang menyambut Ramadan, ditanya anak-anak senang Ramadan, senang. Kenapa? Kalau anak laki asik bisa main mercun Ramadan, gejutin orang, ya main mercun jangan dekat masjid. Kalau anak perempuan ditanya senang masuk Ramadan, senang. Kenapa? Asik, mama sering bikin bukaan. Ya. Nah kita orang tua senang masuk Ramadan, senang. Kenapa? Asik sore ada bukaan. Tentu tidak begitu. Kita yang dewasa ini senang masuk Ramadan, kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam Ramadan itu
berlimpah maghfirah Allah, ampunan Allah. Di Ramadan siapa yang meminta ampun, kata Allah, aku ampuni dia. Itu makanya kemarin di awal Ramadan, ya, masuk malam pertama Ramadan, ba'da asar kita mandi taubat. Kemudian malamnya kita salat taubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dosa kita kepada orang lain. Dosa kita, kalau kita yang sudah tua nih, dosa kita waktu muda dulu banyak. Tidak sedikit dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak solat kita yang mungkin masih bolong-bolong. Solat kita, kalaupun solat, mungkin solatnya belum khusyuk. Ya, solatnya mungkin masih terburu-buru. Mungkin masih banyak hak fakir miskin yang kita tahan. Mungkin sering kita menyakiti hati orang lain, menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Mengadu domba, memfitnah, dendam kepada orang. Hati kita kotor. Banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita kepada sesama manusia. Kita minta ampun kepada Allah. Sedapat mungkin kita salat taubat, ya, beristighfar kepada Allah dengan menyucurkan air mata. Air mata yang menyesal karena dosa-dosa kita itulah yang mampu dan sanggup memadamkan api neraka. Kadang kita banyak menangis untuk hal dunia, tapi jarang sekali kita menangis untuk menyesali dosa-dosa kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu, kalau kita pun sudah terlanjur banyak dosa kepada Allah, ya, Allah panggil kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah kamu menuju ampunanku, kata Allah. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa itu orang bertakwa? Ciri-ciri dalam ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Dan orang-orang yang sanggup, yang mampu menahan amarahnya dan juga memaafkan kesalahan manusia sesama kita. Ya, memaafkan. Kalau memaafkan itu, Bapak Ibu, itu luar biasa. Itu maka kita di Ramadan sering berdoa, Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa arti maaf? Arti maaf itu tidak sedikit pun menyisakan rasa dendam di dalam hati. Itulah maaf. Kalau kita sudah memaafkan seseorang, tidak menyisakan dendam sedikit pun di dalam hati. Tapi kalau masih ada rasa benci, dendam kepada orang, itu belum maaf. Itulah dimaksud dengan ayat ini. Wal 'afina 'anil nas. Ya, memaafkan kesalahan kita sesama manusia. Artinya apa? Memaafkan kesalahan kita dengan qarib kerabat, jiran tetangga, dengan tidak menyisakan dendam sedikit pun. Itulah yang dikatakan maaf. Ya, itu yang dikatakan maaf. Tapi kalau masih ada sakit-sakit hati, walaupun sikit-sikit, ya, itu belum lagi dikatakan maaf. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatul amali, bulan peningkatan amal. Alhamdulillah kalau di awal Ramadan
Saya yakin dan percaya di mana-mana kalau di awal Ramadan itu alhamdulillah masjid mushola pada penuh. Kadang-kadang selop aja sampai ketukar saking ramenya orang. Sampai ke teras. Ya. Tetapi terkadang sayangnya di penghujung Ramadan semakin mengkerucut macam ekor tikus. Makin habis jamaahnya. Padahal di akhir Ramadan itu yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya di 10 Ramadan yang akhir. Kita di 10 Ramadan yang akhir sunyi masjidnya. Yang ibu-ibu sibuk Lailatul Bakar. Ya. Bukan sibuk mencari Lailatul Qadar, tapi sibuk Lailatul Bakar. Ya. Itu makanya di Ramadan ini kita memaksimalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Maghfirah berlimpah, rahmat Allah berlimpah, pahala dilipat gandakan. Untuk itu, sebelum Ramadan kemarin pun kita sudah mengatur planning untuk ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tahun ini aku berjanji, berniat di dalam hatiku memaksimalkan ibadah di Ramadan. Ya. Terutama ibadah Ramadan itu yang tidak ada di bulan lain, salat tarawih. Ya, ibu-ibu yang sudah tidak produktif lagi, artinya tidak mengasuh anak bayi, jangan tinggalkan salat tarawih. Karena salat tarawih itu fadilahnya besar. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan setiap malam tarawih itu berbeda fadilahnya. Ada fadilah tarawih itu mengampunkan dosa kedua orang tua. Ya, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti orang melintasi titian salatul mustaqim bagai kilat menyambar. Setiap malam itu berbeda fadilah daripada salat tarawih. Maka dari itu jangan tinggalkan satu malam pun tarawih. Rugi. Ketinggalan satu malam tarawih kalau kita tidak ada halangan apa-apa, kita rugi besar. Ya. Salat tarawih itu hanya karena Allah saja. Bukan nanti karena imam. Oh, malam ini nanti imamnya asik. Kalau anak muda senang imamnya yang cepat. Ya, King. Fatihah satu napas, enggak apa-apa satu napas Fatihah. Sah soalnya sah. Tapi makharijul hurufnya pas. Ahkamul hurufnya pas. Jangan yang macam 9 menit tuh. 5 menit berapa tuh? Macam orang makan kerupuk, minum air, kumur-kumur. Siap. Ya. Tahap Fatihah dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Boleh? Satu napas. Guru saya Pak Kadir Jalani itu sama kami Pak Indra Sabiis kalau sholat dulu. Ya Pak Kadir Jalani satu napas. Tapi benar makharijul hurufnya, ahkamul hurufnya, sifatul hurufnya. Jangan berserak. Ya, rukuk sujud Allahu Akbar. Jangan cepat kali. Kasihan yang tua-tua, nanti 2 rakaat udah tersandar dia. Aduh, sakit pinggang kata yang tua-tua. Kenapa cepat kali? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, cepat kali. Ya. Jangan pula lama kali. Ya, kasihan juga orang tua yang ada rematik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak muda merepet itu. Ini jam 12 lah siap sekarang nih. Kalau 23 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan pula lama kali. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Salat tarawih. Ya, jangan tinggalkan.
Kemudian apa? Berpuasa di Ramadan. Ya. Barang siapa orang Islam baligh berakal, tidak ada rukhsah atau uzur syar'i sengaja meninggalkan puasa di Ramadan, dosa besar. Berdosa besar. Ya. Ibu-ibu tanya suaminya, kalau nggak puasa, "Mas, kenapa Mas nggak puasa, Mas?" Ya. Kenapa nggak puasa, Mas? Lagi males. Ya. Lagi males kata Masnya. Atau lalai. Ini fasik. Berdosa besar. Tapi kalau Masnya bilang, "Mas, kenapa nggak puasa, Mas?" Ya. Aku nggak percaya dengan hukum wajibnya puasa tuh. Kafirlah dia. Kenapa kafir? Karena tidak percaya dengan hukum wajib puasa. Ya, kenapa? Karena ada nasnya, dalilnya dalam Al-Qur'an yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil naklinya. Ya, hai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu nasnya. Hukum puasa itu wajib. Kalau ada orang Islam yang tidak percaya dengan hukum wajib puasa, berarti tak percaya dengan ayat Quran. Tak percaya dengan kitab Allah, kafir. Ya. Itu makanya jangan orang Islam sehat, tidak ada uzur syar'i, sengaja meninggalkan puasa. Yang disebutkan mengqadha puasa itu untuk siapa? Maridan au ala safar. Orang yang sakit atau melakukan perjalanan. Itu yang boleh mengqadha puasa. Kalau tidak sakit, atau sakit yang dibolehkan meninggalkan puasa, atau tidak sedang melakukan safar, perjalanan jauh, tidak boleh meninggalkan puasa. Ya, jangan nanti kita berpikir, hari ini pergi ajalah dulu, nanti qadha pada hari yang lain. Tidak boleh kalau kita sehat. Haram hukumnya, berdosa besar. Sekalipun kita menggantinya dengan hari yang lain, menurut pendapat ulama, satu hari puasa yang kita tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan tidak akan sanggup digantikan fadilahnya meskipun menggantinya dengan 1000 hari pada hari yang lain. Itu pendapat ulama. Artinya apa? Kehebatan fadilah puasa Ramadan itu, kalau kita tinggalkan satu hari saja dan kita gantikan pada bulan yang lain, meskipun 1000 hari kita mengganti untuk mengganti puasa yang satu hari tadi, tidak akan sanggup menggantikan keutamaan daripada satu hari di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi jangan kita, nanti ada anak muda, saya nak saja hari ini priajal puasa, nanti ganti pada hari yang lain. Enggak boleh kalau enggak sakit atau tidak safar. Yang mengganti itu maridan aw ala safar. Ya, ibu hamil, menyusui, ya. Mudah-mudahan ibu ngadak lagi utang puasa Ramadan nih. Utang puasa yang kemarin mudah-mudahan dah lunas semua. Dilunasi di Rajab dan Sya'ban. Ya. Karena yang paling rentan dengan puasa ini perempuan, terutama perempuan yang produktif. Tahun ini enggak puasa, enggak, kenapa? Hamil. Tahun depan enggak puasa lagi, Bu. Enggak, ngapa? Menyusui. Oh. Tahun depan enggak puasa lagi. Kenapa, Bu? Enggak puasa, hamil lagi. Oh, itu ajalah kerja. Ya. Terakhir enggak puasa-puasa, utang enggak lunas-lunas. Ya.
Kemudian amalan apa yang utama lagi di samping salat tarawih di Ramadan? Talil Quran. Baca Quran. Ya. Saya yakin dan percaya di sini ada tadarus Al-Quran. Tadarus itu artinya belajar. Darasa yadrisu tadarusan. Kita belajar Al-Quran. Bikin kelompok-kelompok. Dalam satu kelompok diusahakan ada yang fasih bacaannya, yang mengerti tajwid. Nanti yang fasih bacaannya ini menyimak kawan-kawannya yang baca. Kalau salah kawannya diingatkan bacaannya. Yang diingatkan jangan marah. Kadang-kadang diingatkan bacaannya, tak mau dia ngulang, terus saja dia baca. Besok malam pindah kelompok dia. Ya, pindah kelompok belah sini. Malas aku kelompok situ. Ngapa? Salah-salah aja bacaanku. Di sini enak, nggak ada salah-salah. Ya iyalah, di sini on semua. Nggak ada yang ngerti ilmu tajwid. Ya, makharijul huruf, ahkamul huruf, sifatul huruf, mad, tanda waqaf. Ya. Hati-hati Bu baca Quran. Tidak sedikit orang baca Quran, tapi Al-Quran itu melaknat dia. Kenapa? Karena tidak belajar. Tidak belajar tata cara membaca Al-Quran. Ya. Hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ketika huruf ha berubah jadi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kematian bagi Allah Tuhan semesta alam. Coba. Ya, salah sebut huruf. Makharijul huruf salah. Huruf ha dibaca ha. Azan tuh kalau salah panggil, salah datang orang. Ya, bertambah ajalah tasdidnya umpama hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari menuju ke mana? Kemenangan. Ya, muazzinnya salah. Salah baca dia. Hayya 'alal falah. Maksudnya supaya fasih ditambah tasdid. Artinya ayo ke ladang. Nah, tidak ke masjid orang udah tidak. Berubah makna karena ada tasdid pada huruf lam. Hati-hati sekarang azan di TV itu pun dengar banyak yang salah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak sih. Tapi karena A-nya dipanjangkannya akbar, berubah menjadi mad farqi. Apakah Allah Maha Besar? Nah, jadi tanda tanya dia. Kenapa? Karena A-nya dipanjangkan. Itu makanya hati-hati. Yang tak panjang jangan dipanjangkan. Ya, Allahu Akbar, Allah. Apakah Allah Maha Besar? Kok ditanyakan lagi? Kenapa? Karena salah. Yang tidak panjang dipanjangkan. Alifnya itu seharusnya tak panjang. Ya. Tuh, baca Quran. Ya. Orang yang membaca Al-Quran secara mudah wamah dirindukan oleh surga. Masya Allah. Masa kita nggak mau dirindukan surga? Itu makanya setiap hari kita sisihkan waktu kita khusus untuk membaca Al-Quran. Seakrab apa kita dengan Al-Quran? Kalau bisa Bu, di rumah kita ada Al-Quran yang ada maknanya. Siap dibaca ayat Qurannya, maknanya dibacai. Sikit banyak dapat pengajaran. Ya. Jangan Al-Quran itu cuma terletak saja di atas lemari, nggak pernah dibaca. Sampai berdebu Al-Quran, sampai bersarang ngengat di Al-Quran itu, nggak pernah dibaca. Nanti ngengat tuh masuk surga, yang punya Quran masuk neraka. Kenapa? Karena Quran nggak pernah dibaca. Kita seperti tikus yang mati di lubung padi.
Begitu besar pahala baca Quran, tapi kita abaikan pahala yang besar itu. Terutama anak remaja kami. Bangun tidur apa dulu dicari? HP. Mak, HP ku mana, Mak? Matanya pun belum melek lagi. Dia tanya, Mak, HP ku mana, Mak? Lebih banyak megang HP ketimbang Al-Quran. Siapa yang membaca Quran secara mudawwamah, nanti di akhirat Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah ya terhindar daripada godaan syaitan. Orang yang membaca Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi cahaya di alam kubur. Ibu-ibu, orang tua kami, bapak-bapak, sebelum tidur malam diusahakan baca surah Al-Muluk. Fadilahnya besar. Habis salat subuh baca surah Al-Waqi'ah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, insya Allah dia tidak akan ditimpa kesusahan selama hidupnya. Tidak akan ditimpa kemiskinan selama hidupnya. Surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, seterusnya. Ya. Tuh, talil Quran. Kemudian amalan apa lagi di Ramadan yang utama? Wa hafizil lisan. Memelihara perkataan. Jangan ngomong yang sia-sia di Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash." Betapa banyak umatku yang melakukan ibadah puasa di Ramadan, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmu Ramadan. Ya. Tidak ngerti ilmu Ramadan. Dia puasa tapi masih senang ribah. Masih senang ngerumpi. Ya. Siap bikin bukaan, duduk di cakruk, ngobrol-ngobrol. Pertama ceritain perabot rumahnya. Oh, aku alhamdulillah tahun ini ya bisa beli karpet baru. Ganti TV baru masing-masing. Oh, aku alhamdulillah suamiku merantau, kemarin ngirim duit, beli kulkas baru, habis itu ceritai orang. Puasa, buka-buka juga, pahalanya nggak ada. Ya. Bapak-bapak, ya saya juga. Bulan Ramadan sambil nunggu buka, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Kadang kita laki-laki ini suka juga ngerumpi. Siapa yang lewat tuh dikomentari semua. Itu kata Rasulullah. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan, kata Rasul. Kenapa? Karena menyeret-nyeret dosa. Orang yang lewat tuh dikomentari semua. Ada yang lewat naik kereta. Bininya yang bonceng suaminya. Komentar. Tengoklah bodohnya laki. Masa bininya yang bonceng naik kereta? Nggak pandai apa dia naik kereta? Dah. Ada uak-uak naik sepeda, bunyi sepeda, cengat, cengit, cengat, cengit. Komentar, parahnya lah malas uak nih. Kenapa lah tidak diminyainya sepedanya? Ya, lewat pula bapak-bapak lagi, bonceng biniknya, gemuk kali biniknya. Beli kulkas, Wak. Coba lah. Masa bini orang kulkas katanya? Ya, ada aja salah orang. Lewat pula, uak-uak jalan kaki, kakek-kakek, kurus kali uak itu badan. Ini sebentar lagi kalau ada angin kencang nih tumbang nih, kau tengoklah. Ada aja salah orang. Lewat ibu-ibu pakai baju merah, kebetulan ibu itu kulitnya hitam. Terbakar katanya. Menyeret-nyeret dosa. Wa hafizil lisan. Ya, pelihara perkataan. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga perkataan. Ya, sebab orang banyak masuk ke neraka itu gara-gara lisan dan kemaluannya. Hati-hati.
Ya, kalau ndak kali mulut awak bercakap Ramadan ni sambil naik kereta, ya, astaghfirullah Rabbal baraya sambil ngerumput, astaghfirullah minal khataya sambil nyuci piring, astaghfirullah Rabbal baraya sambil bersihkan spray, astaghfirullah minal khataya sambil nanam bunga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, sambil masang jaring, salatullah salamullah ala taha rasulillah sambil masang bubu, salatullah salamullah ala yasin habibillah wa hafizil lisan, pelihara perkataan, jangan banyak ngomong yang sia-sia. Ya. Kemudian amalan apa lagi di Ramadan? Wa mut'imil ji'an. Ya. Orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang senang memberi makan orang yang lapar. Bersedekah untuk orang yang berbuka puasa. Tuh Bu, setiap hari kita beristighfar. Setiap hari kita bersalawat. Setiap hari kalau bisa kita menjenguk orang sakit. Setiap hari kita kalau ada meninggal takziah. Setiap hari kita bersedekah. Sedekah itu seberapa mampu. Ya, namanya sedekah. Kata Rasulullah, hindari dirimu dari azab api neraka meskipun kamu bersedekah separuh daripada buah kurma. Masya Allah. Salah satu nanti penyesalan orang ketika dia sudah mati di alam barzah adalah tidak bersedekah. Ya Allah, bangkitkan aku ya Allah. Walau 1 detik, 1 menit saja ya Allah, bangkitkan aku ya Allah. Aku mau bersedekah ya Allah. Udah mati baru mau sedekah. Nyesel dulu di dunia nggak mau sedekah. Siapa bilang harta tak bisa dibawa ke akhirat? Siapa bilang harta tidak bisa dibawa ke alam barzah? Bisa. Ya, bagaimana caranya? Diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan. Kalau sampai nisab, keluarkan zakatnya. Yang tidak dibawa tuh, yang dimakan, itu busuk, dibuang tiap hari. Yang tidak dibawa tuh, disimpan, bakhil, pelit, bedangki, wal kedekut. Ini saudara kandung. Ya. Dapat harta simpan, tak bisa lagi terbuka. Ya. Pelitnya, na'udzubillah. Tebu patah aja diambil anak-anak 3 hari merepetnya. Beli selop baru, tersipak orang selopnya. Uma. 3 hari tak habis repetnya. Ya. Aku kesal kali itu. Selop itu baru ku beli. Disipakkan yang dipijaknya pula. 3 hari. Merepet gara-gara selop. Nak masuk surga pula tuh. Pelitnya dari orang. Na'udzubillah. Ya. Jadi macam mana caranya supaya harta itu dibawa ke akhirat? Sedekahkan, wakafkan, infakkan. Nanti dijemput di akhirat harta kita. Harta yang dimakan busuk, harta yang ditinggalkan jadi rebutan orang yang hidup. Harta yang disedekahkan, diinfakkan, dizakatkan, nanti kita jemput ya di akhirat harta tadi. Ya. Tuh kita bawa ke akhirat harta tadi, jangan kita tinggalkan di dunia. Ya, gitu caranya. Bersedekah untuk orang yang lapar, untuk orang berbuka puasa. Masak kolak 1 dandang.
Kasih. Wak Indun kasih sepiring. Nanti piringnya balik. Lepat bugis. Alhamdulillah. Kasih Wak Butet sepiring. Balik piringnya. Risol 5 biji. Alhamdulillah. Ya. Kasih Wak Miyah. Ya. Kolak 1 piring. Balik piringnya. Ondol-ondol 6. Alhamdulillah. Dari kolak jadi 7 macam. Wah. Tapi niatnya jangan minta balik lah. Ya. Dikasih sama Wak Butet, piring kosong balik. Din, ini dari tempat siapa kau antar Din? Pak Wak Butet. Kau ingat ya, jangan antar ke sana nanti. Itu namanya kita bersedekah minta balasan. Walaupun kadang-kadang kita sabar Bu menghadapi tetangga nih. Sama-sama tinggal di kampung tapi nggak mau nanam. Bikin kolak minta pandan sama kita. Wah, minta pandan Wah, ambil. Bikin apa? Bubur candil. Kelang 3 hari, Wak, minta pandan, Wak, bikin apa? Bikin bubur, Wak, Kelang 5 hari, Wak, minta pandan, Wak, ambil, untuk apa, nak? Ya, bikin kolak. Alhamdulillah, habis 1 rumpun pandan, kolak sepiring pun nggak nyampe. Sabar, gitulah memang kadang kita bertetangga. Minjam cangkol nggak balik-balik, kalau nggak dijemput nggak pulang. Sabar, memang begitu kadang-kadang kita ini. Ya. Itulah mesti disabarkan. Nah, jadi ingat, yang namanya sedekah jangan mengharap balasan. Ya, ikhlas. Barang siapa yang bersedekah untuk orang yang berbuka puasa, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang disedekahinya itu dengan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Jangan pelit-pelit di Ramadan. Banyak-banyak kita bersedekah setiap hari. Kemudian yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang ahli berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Itu makanya puasa itu dibagi 3. Menurut ulama puasa dibagi ke 3 kelompok. Yang pertama puasa awam. Ini kebanyakan puasa orang biasa. Dia masih puasa tapi masih berbohong. Puasa masih buka aurat. Nah, nih anak-anak kami. Ya, jangan bulan Ramadan rambutnya dibuka, nggak pakai jilbab, jalan ke sana kemari. Kita bapak-bapak, tanggung jawab kita besar kepada anak dan istri. Istri kita tuh tanggung jawab kita dunia akhirat. Jangan dibiarkan istri kita gentayangan di pasar sana buka aurat. Kita nanti yang diseret di neraka. Kenapa? Istri tanggung jawab kita. Itu makanya seorang istri itu wajib berbakti kepada suaminya. Kenapa? Karena istri kita itu dari mulai materi di dunia ini sampai dosanya pun kita yang suami ini yang nanggung. Itu makanya istri wajib berbakti kepada suami. Ya. Tidur di tikar istri kita belikan spring bed supaya enak tidurnya. Kepanasan dia kita belikan kipas angin. Banyak duit kita pasang AC di kamar. Supaya cantik dia kita belikan kosmetiknya. Tapi sayang, awak belikan kosmetik bersolek untuk orang, bukan untuk kita. Seharusnya bersolek itu untuk suami. Ini kita pulang ke rumah sekarang. Allahu Akbar. Pakai celana ponggol aja dia. Baju panah Dayak, rambut macam sarang tupai. Berselisih awak sama dia bawa badau. Padahal kita belikan minyak wangi, kita belikan kosmetik supaya cantik dia menyambut awak pulang kerja. Tapi kalau undangan garang untuk orang bukan tanggung. Bincu 2 kilo. Ya. Yang merah-merah sini itu apa namanya? Belos ono yang macam kena tumbuk tuh, merah ini. Ya. Pakai perhiasan kiri kanan. Kalau ada emasnya banyak duitnya, sampai sini emas nih. Macam toko emas berjalan, kerencang-kerencing. Tapi kalau untuk awak, pulang awak garang jaring dari laut. Tengok bini kita garang, ya Allah, kusut masai. Anak belum mandi, angka 11 turun naik. Sat-sit. Ya, dari mulai ya, encering tadi sampai hijau warna. Ya, suntuk kita. Nah, itu makanya seorang istri wajib berbakti kepada suami, ya, karena kami suami ini bertanggung jawab kepada istri kami zahir dan batin, dunia akhiratnya. Dosanya kami yang nanggung.
Kalau suami ibu bergajul, macam Fir'aun kelakuannya, ibu sabar menghadapi suami kayak gitu, ibu tetap masuk surga. Fir'aun tuh yang masuk neraka. Suami ibu tak sholat, tidak puasa, ibu tiap hari menasihat, mas, sholat mas, puasa mas. Ya, belanja, nggak mau ngasih, kalau ngasih sikit, makan mau enak. Buka tudung sange nggak enak, dibalik kan. Apa ini? Wah, makan hati. Ngulus dada ibu, makan hati berulam jantung. Ibu sabar menghadapi suami kayak gitu, ibu nanti tetap masuk surga. Fir'aun yang masuk neraka. Tapi kami siang malam tahajud tak tinggal, puasa bulan Ramadan tak tinggal, bersedekah tiap hari, zikir berbuih muncung. Tapi bini ngerumpi sama orang tiap hari, tak pernah kami nasihati. Keluar pintu rumah bini kami, pakai celana ketat, pakai bulu jin macam lembang nak meletup, buka aurat dia. Suaminya hitam keningnya sholat, bininya buka aurat, ceritain orang, besok lakinya diseret ke neraka. Kenapa? Tak mendidik istri. Dia sibuk ibadah sendiri, tanggung jawabnya mendidik istri diabaikannya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak gadis kita berkeliaran buka aurat. Itu tanggung jawab kita dunia akhirat. Ya. Cuma puasa kita. Puasa tapi buka aurat, hati-hati. Ya, puasa tapi masih berbohong. Anehnya puasa nggak sholat, ini banyak kali. Puasa buka berlebih-lebihan. Ya. Kalau buka nanti, iki tekku ya, aja diganggu ya. Es cendol 1 kong, teh manis 1 kong, ondol-ondol, risol, longol-longol, dodol, lengkap semua. Bolak-balik nengok jam. Wah, lamanya lah buka ini. Begitu kentang lupa baca Allah malaka sumtu. Ngong langsung es cendol. Ya, 1 kong habis. Teh manis lagi, ondol-ondol, longol-longol, dodol, risol, dodol habis semua. Begitu bunyi azan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kata anaknya si Udin, ya, sholat yuk ya. Alah Din. Ya, mau tegak aja dah payah nih Din. Ayah sih buka banyak-banyak kali. Udahlah, panggil mamamu sholat di rumah aja kita. Sholat. Rakaat pertama selesai. Rakaat kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lah sengau suara ayah nih? Ada si Udin di belakang. Rupanya waktu rukuk rakaat pertama tadi nyangkut cendol di sini karena banyak kali minum. Ya. Rakaat ketiga si goyang-goyang aja ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngapa ayah nih goyang-goyang aja? Iyalah orang buka berlebih-lebihan. Tengah hari pun kosong, gasnya banyak. Begitu buka diisi penuh-penuh. Itu makanya kata Rasulullah, perut tuh sebahagian untuk makanan, sebahagian untuk minum, sebahagian lagi untuk napas. Kalau diisi polteng napasnya kemana? Sesak napas. Asik goyang-goyang aja. Udah nggak konsentrasi. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna datang kata si Udin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Begitu ruku tak tertahankan lagi goyang tadi. 9 katanya terus. Ya. Tuh, berbuka berlebih-lebihan termasuk mengurangi pahala puasa. Yang kedua, puasa khawas. Nah, inilah maunya kita, Pak, Bu. Ya, menahan diri dari makan dan minum dan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan membatalkan pahala puasa kita. Ya, itu puasa yang kedua ini dapat kita puasa khawas. Ya, mempuasakan mata dari melihat yang diharamkan, mempuasakan telinga dari mendengar yang diharamkan, mempuasakan lisan dari berkata yang tidak baik. Ya, bicara rafas, perkataan kotor dan keji. Ya, mempuasakan hati.
Nah, ini udah khawasil khawas. Khawasil khawas itu adalah puasanya para orang-orang solihin, orang-orang soleh dan para nabi. Ya, kalau kita tak dapat derajat puasa khawasil khawas, yang khawas saja pun jadilah. Itu sudah bagus. Ya, jadi jangan kita berpuasa tapi tak dapat apa-apa. Itu makanya kita mesti tahu ilmu Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, mungkin ini sajalah ceramah singkat dari saya. Sebelum saya tutup, saya simpulkan apa yang saya sampaikan. Kita orang Islam merasa gembira atas kedatangan bulan suci Ramadan. Karena kita mengerti di Ramadan ini fadilah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah bercucuran kepada orang-orang beriman. Siapa yang mau minta ampun, kata Allah, aku ampunkan dosanya. Siapa yang mau aku cinta kepadanya, ya, siapa yang meminta cintaku, rahmatku, kata Allah, aku rahmati dia. Ya, jadi jangan kita sia-siakan. Ada 3 orang yang celaka, kata Rasulullah. Yang pertama, manusia yang celaka adalah manusia yang ketika disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Yang kedua, manusia yang celaka adalah manusia yang diberikan kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, manusia yang celaka adalah manusia yang diberikan kesempatan hidup di dalam bulan suci Ramadan. Berakhir Ramadan, dosanya tidak diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang celaka. Na'udzubillah. Jangan sampai kita berakhir Ramadan, dosa kita tak diampunkan Allah. Ya, itu makanya kita meningkatkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan ya Ramadan ini dengan iman dan kerelaan hati, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bersih dosa kita bagaikan anak bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semuanya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur kepada kita, memberkahkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan memaksimalkan ibadah kepadanya, dan jangan kita mengabaikan amal-amal di dalam Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, tidak kembali kepada kesucian. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.